Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد آمين. اللهم قوي الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وانصر على اقامه الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa ahzaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, seperti nikmat iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan juga berlapang dada menerima daripada ujian dan cobaan hidup, serta menyandarkan diri segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian dari segala kesulitan-kesulitan, dan juga Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sehingga rezeki tersebut bakalan menempel kepada kalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya siapapun di antara kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian hadapi. Quran surat At-Talaq ayat 4. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, Allah memberikan 3 fadilah. Yang pertama, Allah akan mengeluarkan dia dari kesulitan. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dan yang ketiga, Allah akan mempermudahkan hidupnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Sebuah niscaya bahwa setiap manusia pasti mengalami dan juga merasakan ujian, cobaan hidup yang berbeda-beda. Bisa berupa kegagalan, bisa berupa kesulitan, bisa berupa kehilangan, bahkan kebahagiaan dan juga kesenangan tidak luput daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji daripada keimanan, kesabaran, keteguhan hati seorang hambanya, serta untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang lebih baik perbuatannya. Dia Allah Sang Maha Perkasa dan Dia Allah Sang Maha Pengampun. Kehidupan di dunia ini, hadirin, tidak luput daripada ujian kemanusiaan. Siapa di antara mereka yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk memilih mana perbuatan yang paling baik untuk dikerjakan sehingga perbuatan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga untuk mengetahui siapa yang tetap kokoh imannya dan sabar menjalani ujiannya, karena berdasarkan ujian tersebut ditetapkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, maka semakin patuhlah mereka akan perintah Allah. Semakin tinggi pula derajat mereka dan martabat mereka diperolehkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika menuruti hawa nafsu sehingga tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi taat kepada Allah, maka akan terhinalah dia di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kurban mengambil kata dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mengorbankan diri. Sebagaimana kita diingatkan pada kisah dua seorang insan yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Ibrahim beserta putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, yang artinya ketika anak itu telah sampai di usia balik. Ulama menafsirkan yang dimaksud telah sampai karena Nabiullah Ismail telah sampai pada umur 14 tahun. Karena ketika Nabiullah Ismail masih kecil, beliau ditinggalkan oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim di Makkah pada waktu itu. Beliau ditinggal selama 14 tahun, bayangin hadirin. Beliau ditinggal ketika Nabi Ibrahim kangen kepada anaknya beserta istrinya. Beliau sabarkan,
Bayangin dari Palestina sampai ke Mekah, beliau jalan kaki untuk melepaskan daripada kerinduannya kepada putranya beserta kepada istrinya Siti Hajar. Ketika telah sampai kepada putra tersebut Nabi Allah Ismail, malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Bayangkan saudara, lagi kangen-kangennya malah disuruh disembelih untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga karena nazarnya Nabiullah Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Saking baiknya Nabi Ibrahim, beliau setiap hari, setiap bulan selalu berkorban 1000 ekor kambing, 10 ekor sapi, 1000 ekor kambing, 10.000 ekor sapi, bahkan 10 ekor unta. Beliau korbankan untuk siapa? Untuk para umatnya pada saat itu. Dan beliau saking baiknya beliau mengatakan bernazar, inilah orang kalau lupa aku seperti ini. Beliau mengatakan seandainya nanti saya punya anak dan anak saya diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, maka bakal saya sembelih juga itu anak. Makanya Allah tuntut Nabi Allah Ibrahim, mana nazarnya? Ayo laksanakan nazarnya untuk menyembelih putra kesayanganmu Nabi Allah Ismail. Beliau mengatakan kepada Nabi Ismail ketika bertemu, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Yang artinya wahai anak kesayanganku. Ya bunayya itu artinya anak kesayangan. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu? Dan saudara hadirin hadirat rahimakumullah, apa jawaban Nabiullah Ismail? Nabiullah Ismail tidak melawan daripada bapaknya. Beliau tidak kabur. Seandainya kalau kita di posisi tersebut, pasti kita bakalan kabur dari rumah. Pasti kita nggak bakalan betah bertemu orang tua. Kita bakal menganggap orang tua kita gila, masa ingin menyembelih anaknya sendiri. Tetapi karena beliau anak yang soleh, beliau tahu ini adalah perintah Allah. Beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, wahai ayahandaku. Di dalam bahasa Arab, hadirin, panggilan kepada bapak itu ada 3. Yang pertama ada abi, yang kedua ada abuya, yang ketiga ada abati. Kalau abi itu artinya adalah ayah kehormatan. Ayah yang saya hormati, bapak yang saya hormati. Kalau abuya adalah ayah yang saya sayangi. Kalau abati itu gabungan dari keduanya. Berarti ayah yang saya hormati sekaligus ayah yang saya sayangi. Beliau mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahandaku yang aku sayangi dan juga yang aku hormati. Padahal beliau pengen disembelih, saudara. Beliau pengen disembelih, tapi beliau mengatakan seperti itu kepada bapaknya, ya abati, wahai ayah kesayanganku dan juga terhormatanku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Maka suatu saat engkau akan mendapatkan aku posisinya dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan bahwa luar biasanya ketaatan Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail sebagaimana seorang ayah yang taat tanpa ragu, totalitas menjalankan perintah Allah, dan juga seorang anak yang sabar serta ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita belajar bahwa pengorbanan adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling ia cintai, dan juga Nabiullah Ismail pun juga rela mengorbankan dirinya beserta nyawanya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tebusan atas kepatuhan Nabiullah Ibrahim beserta ketaatan Nabiullah Ismail dalam menjalankan perintah Allah, Allah mengganti daripada penyembelihan tersebut dengan seekor domba atau kibas domba yang besar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengorbanan tidak selalu berupa harta.
Pengorbanan tidak selalu berupa jiwa, tetapi pengorbanan bisa berupa waktu dan juga tenaga. Bahkan meninggalkan maksiat yang disenangi oleh nafsu, meninggalkan transaksi riba, menjaga sholat, menuntut ilmu, mendidik anak dalam ketaatan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam mahfulah dikatakan taharraf fa innal haraka ma'al barakah. Yang artinya bergeraklah, karena di setiap bergerakan itu terdapat keberkahan. Kalau saya mengambil atau mengutip dari perkataan orang-orang sukses mengatakan no rich, no risk, yang artinya nggak bakalan menjadi orang yang kaya kalau tidak mengambil resiko, kalau tidak mengorbankan waktunya, kalau tidak mengorbankan jiwanya untuk sesuatu yang ingin digapai. Makanya dalam mahfuzah juga dikatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari saudara, kita jadikan Idul Adha kali ini sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang taat seperti Nabi Ibrahim, dan jadilah pribadi yang sabar seperti Nabi Ismail. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang taat atas perintahnya, sabar menerima ujiannya, dan juga ikhlas dalam berkorban untuknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallahu lahumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hewan kurban, dagingnya, darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan daripada kalian. Ketakwaan kalian menyerahkan diri kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pun juga menegaskan saudara bahwa tujuan utama kita berkorban adalah untuk menumbuhkan ketakwaan, menjalin kebersamaan, bukan soal besar atau kecilnya hewan, bukan soal jumlah atau nilainya hewan tersebut, melainkan soal keikhlasan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan semoga anak-anak kita juga termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang sukses dunia wal akhirat, sebagaimana doa kita minta selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأحزب الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الغالب في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأخلاقنا وواسع أرزاقنا وإلى خير يربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء واجتمعنا في زمرة الأولياء ودخلنا في الجنة مع الأنبياء
Ya Allah, pada pagi hari ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami panjang umur untuk bisa taat kepada-Mu. Berikanlah kami kesehatan untuk bisa selalu taat kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Mu, beriman kepada-Mu, selalu menjalankan perintah-perintah Rasul-Mu, selalu menjauhi larangan-larangan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan kemuliaan Idul Adha, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sukses dunia wal akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang sukses dunia wal akhirat, sebagaimana permintaan kami ya Allah setiap harinya dalam doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga jadikanlah ya Allah anak-anak kami menjadikan anak-anak yang soleh dan solehan, anak-anak yang berbakti kepada kami dan hormat taat kepada gurunya, dan juga melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.